Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Menunggu Janji Politik. Dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita, ada Bang Yuriska dan juga Bang Sony. Saya ingin ke Bang Sony nih. Tadi kan Bang, konteksnya pemilu serentak yang barusan kita laksanakan 14 Februari kemarin, hari pencoblosannya. Ini kan 5 surat suara nih, sebagian besar di luar Presiden dan Wakil Presiden ini calon legislatif. Ini kan persaingan sangat ketat kita bahas sebelum tadi. Nah ini sama nggak Bang situasinya dengan pemilu yang akan kita laksanakan nanti itu untuk memilih kepala daerah, masuk salah satunya? Kalau bicara suhu situasinya saya pikir ya makin panas lah ya. Tapi setidaknya kota-kotanya udah tahu kita kan. Tapi begini, kalau di legislatif itu biasanya dia kan lebih ngejar target suara terbanyak lah itu kan. Nah, kalau dia misalnya di eksekutif ini, dia kepala daerah ini, mereka lebih bagaimana lebih objektif lah masyarakat menilai ini. Ada visi misi nanti, saya pikir akan lebih dilihat ini visi misinya. Ketimbang visi misi caleg, lebih banyak orang melihat visi misi kepala daerah itu kan, visi misi, dan juga nanti keterwakilan tiap daerah itu akan dilihat juga kan. Dan juga track record, kapasitas itu akan dilihat juga. Dan juga amunisi juga sekali lagi kan, itu akan dilihat juga. Nah, memang akan lebih menarik, lebih kompleks lagi kalau pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah ya. Akan menjadi hal saya berpikir bahwa memang di pemilihan gubernur nanti dan wali kota, bupati ini sebetulnya orang-orangnya itu sudah tahu kita. Walaupun ada pendatang baru itu pasti sudah tahu itu kan. Bukan ada orang-orang ini lagi. Dalam artian dari hasil pemilu ini sudah ketahuan nanti dari partai mana, warna apa misalnya yang akan bisa mengusung gitu kan. Dan juga orang-orangnya sudah tahu sebetulnya. Tinggal lagi bagaimana kita sebagai masyarakat ke kota sipil ini lebih mempertegas bahwa kita ingin seperti ini. Bahwa hari ini PR Bengkulu hari ini. Saya rasa lebih ini ya, lebih realistis, lebih real kita menuntutnya. Kalau menuntut ke caleg itu kan dia fungsi cuma 3 kan, pengawasan anggaran dan ini undang-undang anggaran, ya, seperti itu. Nah, kalau ini eksekutif itu kan biasanya lebih ini ya. Lebih akan banyak yang menuntut nanti seperti ini. Oke, artinya visi misi ataupun dalam tanda kutip janji politik itu akan lebih dilihat masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati dan lain sebagainya. Berarti seperti itu, Bang. Seperti itu. Tapi idealnya semuanya ya, Bang? Semuanya perlu dilihat. Itu saya pikir. Oke, berarti dalam konteks menunggu janji politik nanti ketika kita sudah memilih kepala daerah dan juga terpilih kepala daerahnya, gubernur, wali kota dan lain sebagainya tadi, seperti apa masyarakat ini menagih janji para calon-calon kepala daerah ini, Bang? Mekanismenya seperti apa itu idealnya? Saya pikir ini hal menarik pembahasan ini kan, bagaimana menagih janji. Karena sekali lagi ini mengingatkan kepada publik bahwa gini loh hari ini keadaan kita itu kan. Apakah terjawab nanti dengan orang-orang pilihan kita di sana nanti kan? Nah ini ya kalau soal apa cara ini dipakai, saya pikir banyak hal teknis lah itu kan. Banyak bisa dipakai lewat audiens segala macam. Tapi memang setidaknya lewat kalau yang legislatif sudah lewat ini kan, caleg-caleg ini sudah lewat. Presiden juga udah lewat, tinggal lagi kepala daerah. Bagaimana ini nanti dikawal betul. Ditawarkan visi misinya, kita mau seperti ini, mau yang ini, permasalahan kita. Saya pikir akan ini menjadi lebih real kerja-kerja nanti ke depan untuk pemilihan kepala daerah. Karena kalau untuk yang ini sudah lewat gitu kan. Oke, Bang Yuriska, seperti apa Bang pandangannya, Bang? Oke. Bagaimana cara menagih janji misalnya kepada calon? Sebelum itu Bang, apakah sepakat bahwa dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya, ini faktor visi misi ataupun janji politik ini lebih dilihat masyarakat dibandingkan pemilihan legislatif? Oke, baik. Kalau di pilkada, saya rasa dia akan lebih jelas gitu ya dibandingkan dengan caleg.
Karena kalau di pilkada, pertama memang pesertanya sedikit, masyarakat bisa terfokus kepada calon, gitu ya. Yang kedua, visi misinya sudah pasti muncul gitu ya. Kalau di setiap pos spanduk biasanya kalau di KPU nanti ada foto dan visi misinya gitu ya. Terus yang ketiga dia ada debat. Debat calon ini masyarakat bisa melihat gitu ya. Kalau pemilihan kepala daerah itu bupati wali kota ada debat yang nanti bisa kita lihat bagaimana dia menyampaikan visi misinya. Kalau dia orang lama kita bisa membandingkan dengan pekerjaannya yang terlebih dahulu ya. Karena ketika dia di debat dia menyampaikan visi misi sinkron nggak dengan apa yang sudah dia kerjakan dulu. Misalnya dia berbicara tentang kesehatan, kita 5 tahun sudah lihat tuh kesehatan gimana, pendidikan kita bisa lihat tahun 5 pendidikannya. Jadi debat ini bisa menjadi bagaimana kita masyarakat melihat dan bisa memilih. Jadi kalau di pilkada itu akan sebenarnya masyarakat tuh lebih bisa memahami calon itu lebih baik gitu ya. Terus bisa dilihat orang-orangnya mungkin akan lebih banyak dikenal gitu ya. Selain calon sedikit, sebagian besar masyarakat akan tahu gitu orang tersebut dari mana, bahkan daerahnya gitu ya, sebelumnya apa track recordnya, dan kita bisa lihat gitu ya. Karena dari segi jumlah juga lebih sedikit ya lebih Bang dibandingkan sedikit, legislatif iya, gitu iya. ya. Kembali lagi Bang, untuk ketika sudah berjanji, katakanlah sudah melalui sarana debat yang sudah disiapkan oleh KPU, pasca debat kan banyak sekali janji-janji yang dilebarkan kan. Iya. Pasca itu seperti apa masyarakat bisa menuntutnya Bang? Oke. Di pilkada pasti kalau berjanji itu lebih intens lagi ya berjanji itu. Dan memang kalau pilkada ini akan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Artinya kalau visi misi atau janji ini langsung bisa mengena ke masyarakat dibandingkan dengan legislatif ya. Karena legislatif kan lebih ke pengawasan. Kalau di kepala daerah itu kebijakan ataupun apa yang dia buat itu biasanya bisa langsung terrealisasi ya. Ketika misalnya bantuan atau gas gratis atau traktor ataupun apapun bantuan masyarakat itu biasanya kalau di pilkada atau kepala daerah itu bisa langsung dieksekusi ya, tergantung lagi bagaimana dia menerapkan janji tersebut. Nah, apakah janji ini bisa ditepati oleh calon? Ya. Dari beberapa literatur ya saya baca bahwa calon atau kepala daerah yang mengingkari janji itu tidak ada ranah hukum terhadap mereka ini. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita tidak ada ranah hukum terhadap calon yang mengingkari janji, tetapi kita masyarakatlah yang menghukum dia. Artinya apa? Kita hukum sosial di masyarakat itu jauh lebih kuat gitu ya. Dia akan di masyarakat bagaimana kita masyarakat secara sosial gitu ya. Karena secara tertulis pun secara hukum dia tidak ada yang bisa menjerat dia kalau mengingkari janji gitu. Oke, semakin menarik kita akan bahas di segmen terakhir nantinya Bang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.